gitu ya. Tapi kan kawin memang campur kan Bu? Kawin memang campur Pak. Cowok cewek ya? Cowok dan cewek. Benar. Selamat pagi sahabat Iki dimanapun berada. Kita kali ini akan berbincang-bincang dengan seorang ibu yang sangat aktif di organisasinya. Beliau adalah Ibu Juliani. Selamat datang. Pagi Mas Edi, selamat terima kasih sudah diundang oleh Institut Kewarganegaraan Indonesia. Iya. Ibu sekarang sibuk apa Bu? Alhamdulillah lagi COVID. Nah, lagi COVID. Akibat COVID maka banyak sekali agenda-agenda kerjaan kita yang jadi terganggu ya, gitu kan. Jadi tertunda banyak. Tapi ya kita berusaha untuk mencari celah gitu ya dalam kesulitan yang ada akibat pandemi. Maka ya Pekca suka ngadain yang kayak gini dan kita juga ngadain webinar gitu Mas yang terkait dengan isu-isu yang kami concern gitu terutama di masa pandemi. Saat ini Ibu Juliani masih menjabat sebagai Ketua Umum dari organisasi yang kalau disingkat itu adalah PERCA, Masyarakat Perkawinan Campur ya Bu ya. Indonesia, iya. Jadi nama organisasi kami adalah Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia. Dan ya kita alhamdulillah udah tahun ini insya Allah bulan April ini 13 tahun Mas gitu. Sudah ABG. Sudah ABG. Dan ya sudah banyak sih yang sudah kita lewati ya. Dan anggotanya tersebar di seluruh dunia hampir ya. Benar, di Pekca itu sekarang anggota kami sekitar 2.000 keluarga, 2.000 keluarga sekitar kurang lebih. Kemudian ya memang Pekca Indonesia kan berpusat di Jakarta, namun kami sudah memiliki keterwakilan di beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kita ada di Bali, ada di Batam, ada di Balikpapan, kemudian di Surabaya, di Semarang, DI Yogyakarta, di Lombok, kemudian Medan. Hampir merata lah Bu ya, di seluruh Indonesia juga. Kami juga punya sahabat Pekca Singapura dan kemarin akhir tahun lalu kita launching perwakilan Pekca di Tokyo gitu. Karena memang di Jepang itu banyak sekali juga teman-teman pelaku perkawinan campuran yang harus kita jangkau. Baik, sebelum kita lanjut, sebetulnya PERCA itu apa sih Bu? Dan kenapa kok sampai mendirikan organisasi bagi masyarakat perkawinan campur Indonesia? Ya, jadi memang PERCA itu sebenarnya singkatan dari perkawinan campuran. Perkawinan gitu campuran. Ya. Tapi kan kawin memang campur kan Bu? Kawin memang campur Pak. Cowok cewek ya? Cowok dan cewek. Benar Mas Edi. Jadi kita itu sebetulnya dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 nama perkawinan campuran itu tadi. Di pasal 57 disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang pasangan suami dan istri yang mana salah satunya adalah WNI. Gitu loh, kewarganegaraannya WNI. Makanya sebenarnya perkawinan campuran itu adalah perkawinan antara WNI dengan WNA gitu loh. Bukan perkawinan beda agama gitu ya. Atau mungkin pengertian-pengertian lain yang ada di masyarakat perkawinan Indonesia sama bule aja misalnya seperti itu. Pokoknya WNI dan WNA itu adalah perkawinan campuran. Jadi kita kemudian memang Pekca sendiri, Pekca Indonesia sendiri dibentuk oleh founding members. Jadi ada beberapa members dan penggiat dari isu perkawinan campuran yang concern gitu loh Mas. Yuk kita bikin satu wadah yang bisa menampung aspirasi dan kepentingan dari pelaku perkawinan campuran gitu. Karena memang selama ini kan belum ada ya Mas ya. Jadi gejala-gejala perkawinan campuran itu sudah terjadi di Indonesia selama mungkin udah ratusan tahun yang lalu gitu ya. Hindia Belanda sudah ada perkawinan campur juga. Iya. Jadi mungkin kayak Sunan Gunung Jati aja istrinya Putri Ong Tien itu dari Tiongkok. Kemudian mungkin Dr. Sutomo aja istrinya orang Belanda. Kemudian dulu juga Pak Syahrir, Pak Bung Karno betul. juga melakukan perkawinan campuran. Jadi sebetulnya realita perkawinan campuran itu sudah sangat
sangat banyak sekali terjadi di negara kita, dan apa namanya orang-orangnya juga ada di berbagai lapisan masyarakat kita, Mas. Makanya kita perlu nih membentuk satu organisasi yang kita sebut sebagai Perca Indonesia. Nah, namanya perca, orang suka bilang gitu, perca, wah itu berarti kan kayak kain perca gitu. Nah, memang apa namanya filosofi kita apa namanya menamakan itu adalah kan perca itu kan adalah suatu seni kriya, seni kriya di mana bahan dengan berbagai apa namanya warna, berbagai style, berbagai jenis itu dijadikan satu dan kemudian menciptakan satu karya yang cantik sekali. Nah, itu adalah sebetulnya filosofi kita untuk bikin organisasi ini, Mas, gitu. Perca sendiri juga kita berusaha, para founding members dan kami sekarang pengurus-pengurusnya berusaha untuk membuat satu organisasi yang serius gitu ya. Walaupun kami basisnya volunteer dan nirlaba, tapi kami ingin membuat satu organisasi yang serius karena apa, Mas Edi? Isu-isu yang dibahas juga isu-isu yang sangat serius. Iya, betul. Kewarganegaraan kan bukan sesuatu yang mudah juga diurus ya. Betul, untuk dipahami. Kemudian kita juga apa namanya mengelola isu-isu keimigrasian, ketenaga kerjaan, administrasi penduduk dan catatan sipil, kepemilikan properti sampai harta perkawinan dan waris. Iya, gitu jadi Mas Edi. Makanya apa namanya bikin organisasi kita yang serius, yang memiliki badan hukum, kemudian kita sebagai perkumpulan nih Mas, jadi kita terdaftar di Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Kita berusaha untuk membuat satu organisasi yang serius karena apa? Karena counterpart kita juga serius. Ya, pejabat negara, pembuat kebijakan, anggota parlemen, lembaga-lembaga, dan juga organisasi-organisasi seperti kita nih sama Iki kan udah punya hubungan yang cukup baik dan sudah punya hubungan yang cukup mendalam. Betul. Sejak zaman Undang-Undang Kewarganegaraan hingga saat ini. Iya. Nah, kalau Perca sendiri aktivitasnya itu aktivitas Perca kan seperti tadi Ibu sebutkan bahwa banyak sekali masyarakat perkawinan campur WNI dengan WNA. Nah, aktivitas yang paling banyak dilakukan Perca sejak berdiri hingga saat ini itu apa, Bu? Pendampingan apakah gitu? Betul. Jadi kalau di kami itu, organisasi kami memiliki 3 pilar kegiatan, Mas Edi. Satu adalah advokasi, di mana kita berusaha untuk melakukan dialog dan apa namanya diskusi dengan para pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan dengan mengusung aspirasi-aspirasi atau kepentingan-kepentingan kami gitu, agenda perjuangannya Perca. Nah, itu kita lakukan advokasi dan apa namanya biasa ke pemerintah, ke DPR dan sebagainya karena memang ini banyak terkait dengan ketentuan hukum dan undang-undangan. Gitu, itu poin yang satu, kegiatannya banyak melakukan advokasi. Kedua adalah kita melakukan sosialisasi, Mas. Jadi melakukan penyebarluasan informasi supaya apa namanya teman-teman kita nih, para pelaku perkawinan campuran bisa lebih memahami hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang memang terkait dengan kehidupan kita sebagai pelaku perkawinan campuran. Nah, pilar yang ketiga adalah kita melakukan konsultasi, di mana kadang-kadang banyak juga teman-teman anggota yang ingin melakukan diskusi, membahas mengenai permasalahannya, dan kemudian kita mencoba untuk mencarikan solusi-solusi yang terarah dan sesuai dalam koridor hukum gitu loh, Mas. Jadi seperti itu deh kegiatannya Perca dalam 3 pilar, dan memang alhamdulillah dari semenjak kita berdiri 2008 sampai sekarang ini kita terus apa namanya gencar melakukannya. Nah, apa namanya selain ini kan kita juga banyak juga sudah memiliki track record gitu ya Mas ya. Artinya Perca terutama dari bidang sosialisasi kami itu dari semenjak 2000 berapa ya Mas ya, udah dari awal-awal deh gitu. Kita sering menyambangi pejabat-pejabat pemerintah. Sering ke Kementerian Hukum pasti. Betul, pasti deh itu apa namanya counterpart kita. Sehingga karena kita apa namanya rajin melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga dari imigrasi maupun dari AHU gitu ya, dari Adminduk gitu-gitu itu suka sering mengajak kami sebagai mitra untuk melakukan sosialisasi. Jadi itulah Mas track recordnya. Nah, kalau dari sisi advokasi mungkin ya Mas Edi tahu sendiri kan. Jadi memang para founding members kami dan terutama juga para penggiat-penggiat
perkawinan campuran, isu perkawinan campuran itu kan semenjak Undang-Undang Kewarganegaraan 2006. Walaupun kami belum berdiri, tapi rasanya pentolan-pentolan kita sudah beraktivitas di karena situ. saya dan teman-teman udah bertemu dengan teman-teman yang mau bentuk Perca ini. Iya, kemudian ya gitu. kan? Nah, selain itu kita juga tahun 2011 kita juga ikut mengawal pembahasan undang-undang keimigrasian, Mas, gitu. Karena ya pasti terkait banget kan mengenai izin tinggal gitu. Nah, selanjutnya kita juga beberapa kali kita ikutan membantu mengawal uji materi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi gitu. Ya, termasuk yang terakhir kasus Gloria. Dan sebelumnya kita juga ikut membantu, ya pokoknya kita all out dalam mengawal mengenai perjanjian kawin. Itu tahun 2015 gitu. Mas. Bu, kalau kita lihat kan kegiatan Ibu dan teman-teman di Perca ini kan serius ya. Tapi saya ingin tanya itu adalah ini Bu, kira-kira sebetulnya suka dukanya dalam perkawinan campur itu apa Bu? Karena kan kalau kita lihat sampai seserius ini kegiatannya, artinya ada hal-hal yang perlu diatasi gitu. Betul. Sehingga perlu bikin organisasi untuk. Iya. Jadi memang Mas, yang namanya kawin campur itu ya namanya perkawinan itu sebetulnya sama ya Mas. Sama. Mau orang Indonesia dengan Indonesia, orang Indonesia dengan orang asing itu sebenarnya sama. Kita kan berusaha menjalin hubungan suami istri yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya Mas ya. Dan pasti dalam kehidupan kita juga berusaha untuk memiliki sandang pangan dan papan, artinya ada kesejahteraan yang kita selalu berusaha raih dalam keluarga gitu kan Mas. Tapi memang di dalam perkawinan campuran itu karena kita menikahnya dengan orang asing gitu ya akhirnya memang terdapat tambahan kompleksitas gitu karena terutama administrasinya mungkin ya. Terutama administrasinya itu adalah mungkin salah satu yang utama, tapi juga ada masalah bahasa, perbedaan bahasa, perbedaan kultur Mas gitu kan. Perbedaan mungkin adat dan istiadat itu juga adalah hal-hal yang harus dicoba untuk dijembatani gitu ya dalam keluarga perkawinan campuran. Dan ya alhamdulillah ya begitulah adanya, artinya ada yang berhasil gitu ya, ada juga yang gagal gitu ya, sama lah sebetulnya. Karena yang sesama warga negara Indonesia sendiri kan catatan di pengadilan kan sedemikian tinggi juga angka perceraiannya. Benar. Tapi memang buat teman-teman nih yang misalnya katakanlah punya pasangan atau calon yang kira-kira orang asing gitu ya artinya memang untuk keluarga perkawinan campuran itu kita memang harus bekerja ekstra keras gitu, karena kita harus memahami pasangan kita dengan perbedaannya, dan juga selain itu kita juga harus memahami kompleksitas dari peraturan-peraturan yang itu terkait, yang berat ya Bu ya. Yang terkait dengan kehidupan kita gitu loh Mas. Kalau enggak langsung balik kanan berjalan gitu. Dan kalau bicara tentang peraturan yang banyak mungkin dipelajari, yang banyak kemudian juga ada persoalan-persoalan, mungkin salah satunya Undang-Undang Kewarganegaraan ya Bu ya. Bagaimana pandangan Ibu terhadap posisi Undang-Undang Kewarganegaraan hari ini? Jadi memang Undang-Undang 12 2006 itu kan sebetulnya suatu undang-undang yang memiliki terobosan. Jadi bagi para pembuatnya, para pemikirnya, tokoh-tokoh yang memang bekerja di baliknya kayak Pak Slamet Effendi Yusuf almarhum gitu ya sebagai ketua Pokja kalau nggak salah Pansus ya. Ketua Pansus Undang-Undang Kewarganegaraan. Ketua Pansus itu memang baik beliau dan counterpartnya which is itu Kementerian Hukum dan HAM itu memang sudah membuat satu undang-undang yang sebetulnya sangat mencoba untuk mengadres berbagai permasalahan, kemudian menyetarakan posisi perempuan gitu kan ya, dan mengubah paradigma hukum lama seperti perbedaan ras dan sebagainya, kemudian juga memanfaatkan mencoba untuk memasukkan aspek-aspek perlindungan khususnya buat anak-anak keluarga kawin campur ya Mas ya,
dan banyak hal gitu. Sebetulnya itu adalah sebuah terobosan, dan kami terus terang dari keluarga perkawinan campuran itu sangat menyambut baik gitu ya, karena memang memberikan solusi dari beberapa hal-hal yang memang kita hadapi pada saat itu. Tapi namanya juga undang-undang, Mas, ada perkembangan seperti itu, perkembangan, ada kebutuhan hukum dari masyarakat yang harus dijawab sebetulnya. Sehingga memang 12/2006 ini ya pasti ada challenge-nya gitu loh, Mas Edi, yang memang harus diadres oleh pelaksana kebijakan maupun pembuat dari kebijakan. Dan kalau misalnya kita lihat Undang-Undang Kewarganegaraan sendiri kan ketika ya disusun, nah sini kita ada bukunya nih Bu. Waduh. Ini buku Risalah Undang-Undang Kewarganegaraan ini 2 jilid. Iya. Jadi salah satu proses undang-undang yang berhasil kita rekam ini salah satunya Undang-Undang Kewarganegaraan. Mungkin ke depan juga perlu Undang-Undang Kependudukan. Ya. Karena itu penting untuk orang-orang yang akan meneliti dan sebagainya. Nah, kita lihat pada saat mereka menyusun ini, tentu imajinasinya itu bisa jadi berbeda dengan fakta-fakta yang kemudian terjadi ya Bu ya. Salah satunya contoh kalau kita lihat ada masa 4 tahun pembatasan untuk orang-orang pelaku kawin campur yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda untuk mendaftarkan. Nah, kira-kira dari pengalaman teman-teman Perca selama ini mengadvokasi isu ini, bagaimana itu Bu? Iya, jadi memang sekali lagi pada saat undang-undang dibuat itu ada terobosan ya Mas. Ya. Tapi begitu diberikan tenggang waktu, periode selama 4 tahun. Itu kan memang para pembuat undang-undang itu memiliki semangat yang tinggi. Biar cepat selesai. Optimis gitu loh Mas. Bahwasanya we can do it gitu kan. Bahwasanya dalam periode 4 tahun kita bisa merangkul anak-anak yang lahir sebelum undang-undang untuk kemudian diberikan status kewarganegaraan ganda terbatas seperti itu. Tapi ya Indonesia ini kan negara sangat luas, Mas Edi, ribuan pulau. Belum lagi kalau kita ngomongin para perantau-perantau yang juga pelaku kawin campur dan tinggalnya di luar negeri, Mas, scattered. Dan ingat Mas, tahun 2006 sampai tahun 2010 itu kita internet kan kadang-kadang kurang ya. Belum ada medsos, belum ada segala macam deh pokoknya yang belum ada yang viral-viral lah. Iya, bisa membantu kita memviralkan atau mencoba untuk menyebarluaskan ini. Sehingga memang saat periode itu selesai tahun 2010 itu memang menyisakan banyak sekali anak-anak dan orang tua yang luput mendaftarkan pasal 41 gitu loh Mas. Nah ini menjadi permasalahan yang harus diadres gitu loh. Gimana nih pemerintah untuk melakukan remediasi terhadap kenyataan ini, karena pada saat kami mengawal Gloria, karena Gloria itu kan kasusnya viral banget. Iya, betul. Artinya bayangkan Mas, dia itu anak bapak Perancis, ibu orang Indonesia. Tinggal di Depok. Tinggalnya di Depok. Jadi dia memang selama seumur hidupnya itu ya anak itu memang sekolah di sana. Dia merasa jadi orang Indonesia aja gitu. Dan memang itu tadi orang tuanya luput gitu. Kan orang tuanya bilang ya kalau saya tahu juga pasti saya daftarin sih itu kan. Artinya kan dia memang secara namanya juga orang nggak tahu ya Mas ya. Sementara memang di Indonesia itu kan kita normatif gitu. Pokoknya kalau udah ditaruh di lembar negara, lu orang kudu tahu. Kok nggak tahu Pak, nggak baca Pak. Siapa yang tahu lembar negara? Ibu-ibu mana ada yang tahu sih Mas lembar negara gitu loh Mas. Ditandatangani semua orang dianggap tahu. Dianggap tahu dan itu akhirnya memang menimbulkan permasalahan. Itu poin satu. Nah poin kedua adalah sebetulnya Kumham pada saat itu berusaha banget untuk melakukan sosialisasi Mas. Udah pergi ke beberapa kota, mengundang para pelaku kawin campur, bahkan juga pergi ke luar negeri. Tapi ya itu tadi Mas, tetap aja terbatas gitu loh. Dan satu hal lagi Mas yang menjadi permasalahan yang kami temukan di lapangan adalah ternyata banyak juga para pelaksana kebijakan yang sebetulnya nggak tahu ternyata ada pasal 41 itu. Jadi ini cerita aja ya Mas ya.
Jadi ada orang yang memang tinggal di Australia, oke? Dia tinggal di Melbourne lah. Kemudian KBRI kan ada di Sydney tuh. Pergi ke Sydney. Dia udah denger nih, wah ada batas 4 tahun. Batas waktu enggak, ada dia cuma mikirnya gini Mas, yang merupakan kebahagiaan gue adalah oh ternyata anakku bisa memiliki dual nationality walaupun terbatas. Oke? Pergilah dia. Begitu sampai di sana ditanya, anak ibu lahirnya tahun berapa? Dia bilang tahun 2001. Oh maaf Bu, ini kan undang-undang baru berlaku 2006. Jadi yang lahir 2006 aja Bu yang kesini yang masuk. Padahal gitu. di pasalnya yang lahir sebelum 2006. Exactly Mas. Itu akhirnya ibu itu pulang, dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pokoknya tugas dia di Australia itu selesai, dia balik ke Indonesia, dia ketemu sama pengurus-pengurus pajak. Sudah lewat 4 tahun. Dia tanya, aku kok begitu sih masalahnya waktu itu, gitu. Loh, ibu dibilang apa seperti ini? Loh, Bu, udah selesai tahun 2001. Tapi kan anakku lahirnya tahun 2001. Itu bagaimana? Boleh apa enggak? Loh boleh, bukan disilakan 4 tahun Tapi itu. waktu itu petugasnya bilangnya hanya yang 2006 ke atas. Hanya yang 2006 ke atas. Jadi memang Mas, ini kan again tantangan. Satu realita yang harus dihadapi oleh baik pelaku kawin campur, baik anak-anaknya yang akhirnya luput itu tadi dan kemudian menjadi asing, sebagaimana Gloria jadi Prancis kan dia Mas, dan juga kita semua lah gitu ya, harusnya memikirkan ini bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Saat itu kami mencoba ke MK, tapi di MK tidak berhasil, kita ditolak gitu Mas, karena memang argumennya para hakim itu adalah kan itu pasal peralihan gitu. Jadi pasal peralihan itu mungkin pasalnya membuat batasan buat kamu, tapi on the other hand dia juga membuka kesempatan buat anak-anak yang memang lahir sebelum 2006 itu kemudian menjadi dual nationality terbatas gitu loh Mas. Itu sih Mas yang paling bermasalah, dan kemudian akhirnya anak-anak itu menjadi asing semua. Dan apa yang akan dilakukan, karena banyak sekali terutama dalam hal ini kasusnya Gloria, dia maunya jadi orang Indonesia kok gitu. Dia memang nggak pernah tinggal di Perancis. Bahkan sampai sekarang juga masih di Indonesia kan? Masih di Indonesia, tapi memang tidak mudah gitu loh. Nah, poin-poin apa dia harus naturalisasi biasa? Nah, keputusan MK memang naturalisasi Mas. Kan tidak adil sebenarnya kalau kita lihat. Naturalisasi biasa adalah kan untuk WNA murni seharusnya. Tapi ada nggak Bu celah atau solusi untuk anak-anak berkeluarga negaraan ganda terbatas yang luput mendaftarkan, entah karena kealpaan, entah karena ketidaktahuan ketika itu luput, sehingga sekarang misalnya pengen menjadi WNI, ada nggak Bu cara untuk naturalisasi khusus lah gitu, ada nggak? Atau istilah kalau zaman dulu ada Bu, tahun 90-an, naturalisasi yang dipermudah. Dulu ada itu, tapi sekarang ada nggak Bu itu? Nah, poin yang disampaikan oleh Mas Edi ini adalah sebuah pembelajaran, suatu poin yang penting untuk dikaji dan dianalisa. Sebetulnya naturalisasi yang dipermudah itu kita punya track recordnya nggak di Indonesia? Satu. Yang kedua, memang sampai saat ini tidak ada jalan Mas, karena memang anak-anak tersebut begitu mereka menjadi asing seperti Gloria yang luput, atau anak-anak yang katakanlah misalnya dia sudah umur 18, kemudian dia harus memilih sampai usia 21 tahun, dia kemudian apa boleh buat, nggak ada pilihan, harus memilih asing karena mungkin yang bersangkutan masih kuliah Mas, gitu kan, usianya tanggung itu Bu ya, 18 sebetulnya. Muda Mas. Jadi memang di undang-undang, bahasa undang-undang bilang andai kata kamu udah usia 18 tahun, kamu dianggap dewasa. Padahal begitu dilihat realitanya enggak juga. Maka itu walaupun ada masa memilih sampai usia 20. Usia 20 gitu. Jadi pertanyaan sudah diajukan ke 18 gitu kan Mas. Sampai 21 tahun juga mereka tuh sebetulnya amat sangat galau. Kenapa? Karena anak-anak kawin campur ini Mas, ibaratnya suruh milih gitu loh. Milih bapakmu apa ibumu gitu. Sementara kuliah bisa jadi pakai fasilitas orang tuanya yang asing gitu loh Mas. Sehingga akhirnya mereka dengan sangat berat hati
ada beberapa kasus-kasus itu ya akhirnya ya udah deh aku jadi asing aja gitu, karena memang aku mau menyelesaikan kuliahku dulu. Tapi after selesai kuliah mas, ibu bapaknya ada di Indonesia, pulangnya kemana? Iya, pulang ke Indonesia lagi. Tapi sebagai WNA. Kan sangat sedih sebetulnya. Tinggal seperti contoh tadi Gloria itu, artinya dia tinggal harus punya surat keimigrasian, izin tinggal terbatas, dan sebagainya. Padahal ke luar negerinya juga mungkin setahun sekali belum tentu sebenarnya. Benar. Kalau tidak ada urusan administrasi, nggak kemana-mana sebetulnya. Nggak kemana-mana sebetulnya. Jadi memang kalau Mas Edi tanya, ada nggak celahnya? Sejauh ini belum ada. Dan memang kami nih dari Perca sedang berusaha untuk mengarah ke sana. Jadi kita ingin sekali supaya ada again and again, kita selalu bilang kepada pemerintah, Pak, ini harus ada remediasinya. Karena kan kita nggak bisa membiarkan anak-anak ini seperti ini gitu loh mas. Artinya ya dipikir ya agak keleleran gitu lah sebetulnya, betul. Gitu kan. Padahal di darah mereka ada darah Indonesianya juga. Iya, mereka 50%-nya Indonesia mas. Itu kalau kita ngomong misalnya masih sekolah, itu juga ada kegalauan seperti itu. Nanti kalau misalnya udah selesai kuliah, kemudian mau kerja, kan diperlakukannya seperti orang asing. Gitu loh mas. Ketika kuliah juga dia sebagai orang asing. Betul. Tidak semudah teman-teman yang WNI mungkin kuliahnya. Benar. Udah gitu mereka kalau misalnya di Indonesia gitu ya, sebetulnya sih misalnya mereka sudah selesai kuliah, kemudian mereka ya balik pulang kampung mau kerja, ya kan itu juga syaratnya kan berat mas. Gitu harus punya pengalaman 5 tahun. Pokoknya dia harus kasarnya udah di posisi yang middle. Sementara dia baru artinya new entry. Gitu loh. First graduate itu disamakan. Ini juga kita juga mengangkat isu ini juga ke Kemenaker gitu ya. Gimana nih upaya kita untuk melakukan perlindungan, kita merangkul lah anak-anak ini gitu. Kadang-kadang memang ada pihak-pihak yang agak sinis gitu kan ya, wah nggak bisa dong bu dan sebagainya. Tapi kan sebetulnya again kita juga harus menyadari bahwasanya anak tersebut juga tidak memilih mas. Lahir di dalam keluarga perkawinan campuran di mana kedua orang tuanya memiliki yang satu WNI, yang satu WNA. Artinya dia pada saat diberikan pilihan juga dia akan sangat bingung dalam memilih, itu terjadi banyak sekali. Kemudian kalau misalnya dia mau bekerja juga ya itu tadi, akhirnya banyak ya mas teman-teman saya tuh yang anak-anaknya udah kelanjuran asing, kemudian dia pulang, kemudian dia berusaha untuk mencari pekerjaan. Tidak gampang. Nggak gampang. Karena perusahaan kan mikir kalau mau rekrut orang asing. Betul. Ada pajaknya tersendiri lagi untuk tenaga kerja asing. Ada izin-izinnya harus diurus kan. Udah gitu izin kerjanya, izin tinggalnya dan sebagainya. Bisa sih dia diurus izin tinggalnya dengan orang tuanya. Tapi ya itu tadi spesifikasi dari tenaga kerja asing itu juga tidak mudah gitu. Ini yang jadinya akhirnya maka ya udah deh mah, aku kayaknya nggak punya chance misalnya di sini. Ya udah akhirnya pergi ke luar negeri seperti itu. Jadi memang agak menyedihkan sih mas gitu situasi ini gitu kan. Yang memang banyak dihadapi oleh anak-anak kawin campur gitu. Dan juga kita kami nih di Perca ingin sekali supaya para pembuat kebijakan gitu ya, anggota parlemen gitu lihat-lihat lah gitu loh. Teman-teman di Kementerian Hukum mungkin juga ya. Setidaknya ikut bisa mencarikan jalan keluar untuk kondisi-kondisi ini kan. Benar. Memang sih mungkin mereka tidak menjalani kehidupan yang kita jalani ya mas sebagai pelaku kawin campur, karena mereka tuh menikahnya dengan orang Indonesia, mereka nggak punya problem terkait itu, dan pokoknya ya udah anaknya selesai kerja dan sebagainya udah sama sekali nggak ada masalah. Tapi bagi kita yang menjalaninya, bagi kita yang kemudian melihat generasi muda, artinya penerus ya, anak-anak kita agak banyak kebingungan dan kegalauan itu harusnya betul-betul diperhatikan gitu, karena kan mas negara itu kan harus melindungi gitu loh. Dan ini sebetulnya ya again anak-anak ini adalah sebenarnya anak Indonesia juga, apalagi anak-anak yang memang udah punya DK kan sebelumnya dia juga warga negara Indonesia mas Edi.
karena peraturan aja dan karena apa boleh buat dia harus memilih dan kemudian dia memilih pilihan yang pragmatis. Untuk kemudian yaudah aku melanjutkan sekolah dulu. Nah, kalau menurut Ibu, tadi Ibu bilang pilihan pragmatis dari anak-anak DK ini ya. Kan selama ini dikasih batas 18, kemudian memilih sekitar 3 tahun sampai 20 Betul. Plus 364 hari lah gitu. Menurut Ibu batas itu oke atau harusnya lebih tua lagi atau bagaimana? Iya. Kalau teman-teman percaya aspirasinya apa, Bu? Kalau di kami sih memang umur ini kurang pas ya Mas ya. Gitu. Karena umur 18 tahun. Kita dulu umur 18 tahun mikir apa, Mas? Iya, mikir senang-senang aja. Iya, senang. Masa mikirin keluarga negaraan? Gue bikin papernya judulnya apa? Gue kapan ya fotokopi catatan temen gue gitu kan? Atau kayaknya itu kece deh, gue nembak yang ini apa nembak yang itu gitu kan? Ntar gue wisuda nih. Mau sama siapa pendamping perempuannya atau pendamping laki-lakinya kan? Cuma itu. Coba Mas Edi pikir pada saat usia itu ditanyakan, kamu harus milih keluarga negaraanmu, punya nggak? Jangankan tanya keluarga negaraan. Kalau kita tanya anak sekarang, Bu, kamu mau jadi apa di usia itu, bisa jadi masih banyak yang bingung loh. Mau jadi apa itu masih bingung. Betul. Jadi memang kita tuh melihat batas umur 18 sampai 21 memang karena kan pandangan dewasa, hukumnya adalah dewasa secara hukum. Betul. Gitu kan. Sosiologis, filosofis. Nah, itu kan sebetulnya harus dilihat juga dari aspek-aspek yang lain. Betul. Gitu kan. Apakah memang si anak ini cukup? Ada teori yang bilang dewasa itu seperti apa sih? Umur berapa sih? Ada yang bilang kayaknya usia 30-an tuh udah dewasa deh. Ada yang bilang juga enggak, kayaknya dia mesti S2 dulu gitu kan ya, sekalian mengambil fasilitas yang ada, kadang-kadang gratis, kadang-kadang dibayarin, kadang-kadang dapat diskon besar-besaran gitu kan ya. Dia selesai dulu deh S2-nya, baru kemudian dia disuruh memilih gitu. Perdebatan ini akan panjang memang Mas Edi, tapi memang dalam sisi realitanya usia 18 dan 21 sampai 21 itu memang menjadi sangat sulit. Untuk memilih gitu ya. Iya. Posisi yang tidak mudah. Apakah rata-rata kalau anak DK ini sudah lulus, Bu, usia segitu? Belum ya. Belum? Iya. Masih tengah-tengah? Masih tengah-tengah. Biasanya kan kita lulus tuh anak-anak usia 22, 23 gitu kan. Jadi memang masih banyak yang benar-benar di tengah jalan seperti itu. Gitu Mas Edi ceritanya. Jadi kami dari Perca memang melihat ini apa nih kira-kira opsi yang bisa kita kejar gitu kan ya, untuk bisa yang tadi Mas Edi sampaikan, kewarganegaraan yang dipermudah. Karena memang kan sampai detik ini Indonesia tidak menganut dual nationality unlimited. Kita hanya terbatas gitu kan. Nah, memang itu adalah politik hukum Indonesia. Dan itu tertera mungkin di Undang-Undang Dasar 45 dan mungkin di undang-undang yang lainnya juga, di samping Undang-Undang Kewarganegaraan. Nah, terus gimana nih gitu kan ya? Kita sih melihatnya mungkin apakah ada gitu ya opsi lain gitu kan, dari kebijakan bukan di level undang-undang tapi yang di bawahnya, mungkin di peraturan pemerintahnya yang bisa memberikan katakanlah koridor buat si anak-anak ini untuk menjadi Indonesia. Ini sekarang baru menjadi satu pembahasan, dan sebetulnya kita udah membahas dan mengunyah-ngunyah soal ini udah 2 tahunan nih Mas dengan Ahu ya Mas. Udah halus dong harusnya Bu ya. 2 tahun dikunyah-kunyah halus. Harusnya udah halus ya gitu, udah bisa masuk ke lambung. Tapi memang masih ada pihak-pihak yang mempertanyakan gitu Mas, sehingga harus bekerja lebih keras lagi dan kemudian meyakinkan banyak pihak gitu kan ya untuk masalah kewarganegaraan yang dipermudah ini. Karena toh bagaimanapun juga kalau kita lihat undang-undang kewarganegaraannya Mas Edi,
ada kewarganegaraan yang dipermudah. Kalau WNA murni, Ya. kan Mas Tinggal. Edi sampai harus ke presiden Ya, SK Presiden. untuk dapat SK presiden. Harus ada pemeriksaan clearance dari BIN Bin. misalnya. Betul. Kemudian harus bekerja udah pasti, Ya. menghayati Pancasila, harus bisa buat Bahasa Indonesia. Indonesia. Anak-anak Ya. udah lulus lah gitu kan Iya. ya. Bahkan anak-anak ini kan punya rumah. Itu dia. Orang tuanya rumahnya di sini. Itu kok. dia. Jadi itu kan memang proses pewarganegaraan bagi warga negara asing yang murni, oke? Tapi di dalam pasal-pasal pewarganegaraan dalam Undang-Undang 12 2006 itu juga diatur bagi ex-WNI. Ex-WNI yang karena pernikahannya misalnya Mas, dia kehilangan warga negara Indonesia-nya. Atau mungkin memang katakanlah dia sudah lama tinggal di luar negeri, misalnya dalam periode 5 tahun, kemudian periode 10 tahun dia katakanlah nggak mau perpanjang, nggak melaporkan diri. Itu kan juga dianggap Kehilangan. gitu kan ya. Kemudian ada juga pewarganegaraan buat pasangan. Ya. Jadi misalnya aku nih Mas, suamiku tiba-tiba dapat wangsit gitu, wah aku jadi warga negara Indonesia aja. Dia bisa melakukan pewarganegaraan berdasarkan pasangan. Ya. Nah, Karena perkawinan. itu ada Mas jalur-jalurnya. Nah kok dilalahnya buat anak-anak ini gimana gitu loh. Betul. Ini yang kayaknya mohon maaf kelewatan Iya, kayaknya, luput nggak ketika sempat itu, dibahas iya. karena memang euforia, Iya. wah bisa dapat DK, Iya. terbatas itu sudah merupakan anugerah dan memang itu dirasakan oleh banyak sekali keluarga perkawinan campuran anggota Perca Mas. Iya. Karena mungkin waktu itu ya tahun-tahun menjelang 2006 itu pembahasannya memang sangat cepat ketika itu, Bu. Saya lihat itu ada semangat itu Iya. untuk segera memiliki undang-undang kewarganegaraan baru dan sebagainya. Jadi ya bisa jadi memang itu luput dan tidak masuk di dalam berbagai regulasi yang ada saat ini. Iya. Cuman memang kan kalau menurut Pak Jokowi, Ya. kita ini kan harus think out of the box supaya Saya kira bisa 3 periode. Enggak, nanti Enggak ya. ribut. Iya. Lain itu lain, bahasanya lain. Ya. Tapi kan kita harus think out of the box untuk bisa memberikan solusi Ya. kepada mereka-mereka yang sebetulnya sebelumnya adalah juga WNI kok, anak-anak ini gitu ya. Terutama yang memang sudah memiliki status DK kemudian melepaskan, kemudian ingin menjadi warga negara Indonesia lagi gitu loh Mas. Satu dari situ. Kalau yang seperti Gloria, dia setengahnya juga orang Indonesia kok. Iya, tinggal di Indonesia. Benar kan? Gloria itu nggak pernah merasa jadi orang Perancis, kesian dia itu. Saya membayangkan, Bu, posisi seperti itu kemudian nanti dia lulus kuliah. Ya. Dia bekerja. Mungkin kuliah masih ya walaupun sulit masih bisa jalani. Ya. Tapi ketika dia bekerja itu yang sulit. Karena dia WNA. Betul. Bekerja awal lulus dari sekolah universitas kemudian dia WNA. Iya. Dan dia betul-betul bukan dari luar negeri tapi ya memang sudah ada di sini. Sudah ada Pendidikannya di sini. Nah, itu Begitu. sulit sekali itu. Kira-kira secara Kerjanya. psikologis tuh gimana Iya. ya Mas gitu loh. Itu loh yang saya kadang-kadang suka mikir, aduh nih anak-anak ini mesake ya gitu. Iya. Kok ya mereka agak sangat dihadapkan oleh situasi yang sangat sulit gitu terkait dengan ini gitu loh Mas Edi. Iya. Seperti gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Ani Iya. atas perbincangannya, Makasih atas juga. wawasannya Makasih terkait juga. dengan kewarganegaraan dalam konteks keluarga perkawinan campur. Mudah-mudahan ke depan hal-hal atau hambatan-hambatan yang ada itu bisa kita atasi bersama-sama, Amin. bersama teman-teman berbagai organisasi lain juga, Ya. teman-teman di Kementerian Hukum ataupun di DPR dan sebagainya. Karena bagaimanapun objek dari undang-undang ini kan termasuk tadi keluarga perkawinan campur, anak-anaknya yang berkeluarga negaraan ganda dan sebagainya, itu kan sebagiannya sebetulnya adalah berdarah Indonesia Ya. dan juga negara wajib hadir untuk mereka juga. Betul. Dan mereka adalah generasi penerus kita loh. Iya betul, banyak potensi juga ada di situ. Betul. Baik, Seperti itu. terima kasih Bu Ani. Makasih banyak Mas Edi Ya. perbincangannya hari ini. Ya teman-teman, demikian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Ketua Umum dari Masyarakat Perkawinan Campur Indonesia dan
Semoga perbincangan ini membawa manfaat bagi semua. Terima kasih, selamat siang.